Oke, masih di channel Sukrigo. Kita lanjut pembahasan soal KSN Matematika SMA 2020 ya. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe ya, supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Ya, ini nomor 9. Misalkan N besar sama dengan 2 bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli AB dengan A tambah B sama dengan N berlaku A kuadrat tambah B kuadrat merupakan bilangan prima. Hasil penjumlahan semua bilangan asli N semacam itu adalah, ya, jadi yang ditanya adalah nilai N yang memenuhi, ya, ada berapa, nanti dijumlahkan yang memenuhi saja. Oke. Ya, kita jawab. Ide menjawabnya ya, kita bisa coba kasus kecil untuk nilai N ini ya, N bilang asli dimulai dari 2. Itu yang bisa kita lakukan di awal. Ya, kita tuliskan dulu tadi keterangannya bahwasanya nilai A tambah B sama dengan N ya. Kita tulis saja di sini A ditambah B itu sama dengan N. Nah, kemudian ada lagi keterangan A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan bilangan prima, saya singkat P ya. Ya. Dengan P itu sama dengan bilangan prima. Ya. Oke, jadi tadi kita coba dulu untuk N kasus kecil ya. Nah, jadi yang pertama misalkan saja untuk N sama dengan 2 ya. Oke, kemudian untuk N2 kita punya nilai AB sama dengan ini 2, berarti karena bilang asli hanya nilainya 1 dan 1 ya yang memenuhi. Maka dari sini ya, nilai dari ini ya, A kuadrat tambah B kuadrat, berarti langsung saja kita tuliskan hanya ganti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu sama dengan 1 tambah 1 itu 2. Nah, tentu 2 itu adalah bilangan prima, jadi untuk kasus pertama memenuhi. Kemudian untuk kasus kedua kita coba N sama dengan 3 ya. Jadi nilai A, B-nya yang memenuhi untuk N sama dengan 3, 1 dan 2, atau 21 dibalik sama saja ya. Nah, maka nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat ini menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 1 tambah 4 itu 5. Dan ini juga masih memenuhi. Oke. Nah, N sama dengan 4 tidak kita uji ya, karena genap. Jadi bilangan prima genap itu hanya 2 ya, 2 itu tadi bisa 1 kuadrat tambah 1 kuadrat 2. Nah, karena jika N genap ya di atas 2, tentu 2 kemungkinan nilai A dan B. Genap tambah genap, hasilnya genap. Tentu ini tidak memenuhi untuk prima di atas 2, tidak ada yang genap, ganjil semua. Yang kedua, ganjil tambah ganjil, itu berdasarkan paritas ya, paritas atau jenisnya. Nah, ganjil tambah ganjil. Jadi di sini juga berlaku ganjil kuadrat ditambah ganjil kuadrat menjadi tentu genap ya. Nah, tidak akan prima. Jadi kita hanya menguji yang bilangan N ganjil di atas 2 ya, berarti N5. Nah, jika N5 ini tentu nilai AB-nya sudah lebih banyak solusinya ya, untuk bilangan A dan B bilangan bulat ya. Yang pertama bisa saja A-nya 1 ya, B-nya 4. Nah, kita tuliskan 1, 4. 1, 4 ada lagi sebenarnya nanti 2, 3 gitu ya. Ya, ini dia.
Nah, kita uji saja di sini. 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti 1 tambah 16, 17. Ini juga prima, masih memenuhi. Nah, tapi ingat, ini harus kedua-duanya memenuhi. Jika salah satu saja memenuhi dan yang satu tidak, maka gagal ya, tidak memenuhi. Nah, untuk yang 23 berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu 4 tambah 9, 13. Masih memenuhi. Ya. Kita coba lagi yang berikutnya untuk n sama dengan 7 ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk n genap tidak memenuhi di atas 2 ya. Berdasarkan prioritas, berarti untuk n7 ini nilai pasangan AB-nya bisa lebih banyak lagi. Ya, 1 6 ya, 1 tambah 6 25 ya. Ada lagi 3 4. Ya, sudah ada 3 pasangan AB. Nah, ya. Nah, ini masing-masing harus kita uji semuanya. Untuk di sini berarti A kuadrat tambah B kuadrat, 1 kuadrat tambah 6 kuadrat. 1 tambah 36, 37. Masih prima ya. Kalau kita tulis memenuhi. Di sini berarti 2 kuadrat tambah 5 kuadrat, 4 tambah 25, 29. Masih prima, memenuhi. Nah, di sini udah kelihatan. Ini tidak memenuhi nih. 3 4 ini bilangan tipe Pitagoras ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini 16 tambah 9, 25. 25 bukan prima, tidak memenuhi. Ya, berarti gagal. Nah, kita bisa ambil kesimpulan n yang memenuhi hanya 2, 3, dan 5. 7 tidak. Ya, kenapa? Nah, jadi begini. Berdasarkan data yang kita dapat di sini, ini ada jumlah bilangan kuadrat itu yang kelipatan 5. Ya, nanti untuk 7 ke atas juga jumlah bilangan 2 buah bilangan kuadrat itu akan ada yang habis dibagi 5. Ya, jadi bisa kita tuliskan. Coba kita tuliskan dulu ya bilangan kuadrat. Misalnya 1 kuadrat itu dibagi 10 ya. Kita lihat hanya angka satuan saja, berarti mencari sisanya dibagi 10. Tentu 1 ya. 1 mod 10. 2 kuadrat modulo 10 berarti 4 ya sisanya, angka satuannya 4 mod 10. 3 kuadrat mod 10 nanti adalah 9 ya, angka satuannya. 4 kuadrat mod 10 adalah 16 berarti 6. 5 kuadrat mod 10 adalah 25 berarti 5 angka satuannya. Dan seterusnya ya, ini akan mengulang yang ini lagi. Coba kita tes saja untuk 6 kuadrat mod 10 ya. 36 berarti 6. Nah, sudah mengulang. 7 kuadrat nanti 499, 8 kuadrat 64, mengulang saja ya. Jadi ini semua adalah angka satuan daripada bilangan kuadrat ya. 1, 4, 9, 6 dan 5. Nah, jadi jika ada 2 bilangan kuadrat dijumlahkan, tentu akan ada kemungkinan angka satuannya ada 5. Misalnya 1 dan 4 dijumlahkan itu 5. Nah, seperti ini. Ini kan angka satuannya tadi 9 dan 6. 9 dan 6 jadi 5. Nah, itu dia. Ya, nanti bisa dicoba untuk kasus yang lebih besar dari 7, 9, 11 dan seterusnya. Pasti penjumlahan 2 bilangan itu ada yang menghasilkan angka satuan 5. Jadi tidak memenuhi. Maka untuk soal ini bisa kita ambil kesimpulan hasil penjumlahan semua nilai n yang memenuhi adalah tadi n yang memenuhi 2 ditambah ini ya 3 ditambah 5. Berarti jawabannya adalah 10 gitu. Ya, sekian untuk nomor yang 9. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, kita lanjut lagi nomor 10. Suatu komite yang terdiri dari beberapa anggota hendak menghadiri 40 rapat. Diketahui bahwa setiap rapat dihadiri tepat 10 anggota komite.
dan setiap dua anggota menghadiri rapat bersama paling banyak satu kali. Ya, di setiap dua anggota satu pasang. Banyaknya anggota komite terkecil yang mungkin adalah. Ya, jadi soal ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Untuk setiap rapat, ya, satu rapat yang terjadi itu tadi setiap rapat itu ada dihadiri oleh 10 orang. Ini ada 10 orang. Ya. Dengan catatan di antara 10 orang ini, ya, setiap dua anggota itu paling banyak satu. Jadi ada pasangan yang berbeda gitu ya. Jadi begini, banyak pasangan yang berbeda ya. Dari 10 orang ini bisa kita bentuk banyak pasangan berbeda ya. Dari 10 orang itu tentu memilih dari 10 orang 2 orang ya, karena pasangan. Jadi C10 2 ya. Jadi nanti ini misalkan 10 orang itu A, B, C, D dan seterusnya, A, B, A, C. Nah, itu adalah pasangan yang berbeda. Tapi A, B dengan BA itu sama ya, maka kombinasi. Oke. Ini rumus kombinasi bisa langsung saja ya. 10 kali, ini cara cepat saja, ini ada 2 di bawahnya 10 kali 9 ya, 10-nya mundur 2 kali karena 2 di bawah, per 2-nya 2 faktorial, 2 kali 1 ya, sama dengan ini 10 bagi 2 5 ya, coret. Berarti 5 kali 9 45. Nah, maksudnya apa? Dari 10 orang ini bisa dibentuk 45 pasangan yang berbeda gitu. Ya, jadi ini maksudnya adalah ada 45 pasangan ya yang berbeda. Nah, karena yang diminta adalah 40 rapat ya. Ada 40 rapat. Nah, tentunya ada 40 kali 45 pasangan yang berbeda begitu. Jadi dari sini 40 rapat, maka kita bisa tuliskan ada 40 kita kalikan dengan 45 ya, pasangan berbeda. Berarti kalau dikalikan ini 1800 ya. Nah, 1800 pasangan yang berbeda. Nah, begitu ya. Nah, jadi ada sebanyak inilah. Nah, tentu untuk total semuanya yang ditanya tadi adalah N. Ya, jadi dari N itu akan dipilih ya 2 orang tadi pasangan. Berarti kita tuliskan ya, dari N yang ditanya dipilih 2 orang, itu harus nilainya adalah 1800 ya. Nah, pasangan yang berbeda ini juga 1800 pasangan berbeda. Nah, kalau dia N-nya itu tidak ada yang pas dengan 1800, tentu di atasnya ya. Jadi seperti ini maksud soalnya. Jadi totalnya itu N orang, semuanya itu N orang, akan dipilih 2 orang untuk menjadi pasangan. Harus terjadi 1800 pasangan yang berbeda karena ada 40 rapat, di mana setiap rapat itu terjadi 45 pasangan berbeda. Ya, ini boleh kita pakai cara cepat tadi ya. Kombinasi 2 bawahnya berarti N-nya mundur 2 kali, N dikali N kurang 1 ya, per 2 faktorial, 2 kali 1 sama dengan 1800. Ya, ini kali silang kemari, bisa kita tulis N dikali N kurang 1 harus sama dengan
2 kali 1800 berarti 3600. Nah, ya ini kita coba saja yang mungkin ya. 3600 itu 60 kali 60. Nah, kita coba dulu untuk n sama dengan 60. Untuk n sama dengan 60, maka ini menjadi n 60 ya, dikali dengan n kurang 1, 59. Nah, ya tanpa mengalihkan tentu nilai ini lebih kecil dari 3600. Ya, tidak memenuhi ya. Berarti di atasnya. Coba ambil n 61. Maka ini menjadi 61 dikali 61 kurang 1 berarti 60. Nah, tentu ini lebih dari ya 60 kali 60 ada 3600. Tentu lebih dari 3600. Nah, jadi n yang memenuhi adalah 61 ya. Jadi n sama dengan 61 yang memenuhi. Jadi jawabannya adalah 61. Oke, itulah dia semua soal KSN bagian 1 ya, atau kemampuan dasar. Ya, sudah 10 soal saya bahas ya, bisa dicek video-video sebelumnya untuk nomor-nomor sebelum-sebelumnya. Dinantikan lagi ya, kita akan bahas nanti untuk soal bagian lanjut bagian kedua. Ya, sekian dan terima kasih.